Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aris Saganta dengan nomor induk mahasiswa 0559888982. Di sini saya akan menjelaskan terkait tugas 2 di semester 1 dengan mata kuliah algoritma dan pemrograman. Sebelum saya langsung saja, saya akan masuk ke dalam pembahasannya, yaitu masuk ke soalnya. Buatlah program sederhana menggunakan operator statement if dan kasus berikut. Pada sebuah perusahaan dengan 3 golongan karyawan, yaitu jika golongan A gaji 5 juta, jika golongan B gaji 6.500.000, jika golongan C gaji 9.500.000. Jika karyawan tersebut lembur, maka mereka dibayar per jam dengan ketentuan sebagai berikut. Jika karyawan lembur 1 jam, maka gaji lembur 30% dari gaji pokok. Jika karyawan lembur 2 jam, maka gaji lemburnya 32% dari gaji pokok. Jika karyawan lembur 3 jam, maka gaji lemburnya 34% dari gaji pokok. Jika karyawan lembur 4 jam, maka gaji lemburnya 36% dari gaji pokok. Jika karyawan lembur lebih dari 5 jam, maka gaji lemburnya 38% dari gaji pokok. Inputan pada program adalah golongan dan jam lembur. Output tampilan ke layar jumlah penghasilan sama dengan gaji golongan ditambah gaji lembur. Baik, sebelum saya masuk ke pembahasan terkait jawaban saya, langkah baiknya izinkan saya untuk menyampaikan langkah-langkah install Java di Visual Studio Code. Yang pertama, install Visual Studio Code dengan link sebagai berikut, dan kedua install Java JDK dan dengan link sebagai berikut juga, dan ketiga cek CDM. Kegunaannya memastikan bahwa aplikasi Java yang sudah kita download telah terpasang pada laptop dan siap digunakan. Keempat, install extension, yaitu mendownload data Java pada Visual Studio Code. Langsung saja ke prakteknya ya teman-teman. Baik, di sini saya sudah masuk ke Google Chrome. Teman-teman bisa mengetik Visual Studio Code seperti ini tulisannya, lalu klik yang paling atas. Jika sudah, maka tampilannya akan seperti ini. Jika seperti ini, lalu teman-teman klik download for Windows, karena kita menggunakan Windows kan. Di sini saya sudah mendownload Visual Studio Code-nya, jadi saya tidak akan mendownloadnya lagi. Lalu kita akan mendownload kedua tadi, Java JDK. Tulis saja seperti ini, lalu tampilannya seperti ini. Maka yang paling pertama langsung klik saja. Kita tunggu sebentar. Jika tampilannya sudah seperti ini, maka karena saya menggunakan JDK 25, maka saya klik JDK 25, dan karena saya menggunakan Windows, saya klik Windows, dan folder kedua saya download, klik link yang tersedia, maka hasilnya akan terdownload di sini.
Baik, contoh tahap ketiga yaitu komen, yaitu mengecek di CDM atau comment from, yaitu tampilannya seperti maka ketikkan saya Java spasi min 2 kali, lalu ketik version, lalu enter. Maka tampilannya seperti ini, berarti penginstalan Java terhadap laptop teman-teman sudah berhasil. Lalu contoh tahap keempat yaitu menginstal program Java pada Visual Studio Code. Maka teman-teman bisa klik tanda kotak 3 ini, lalu klik di pencarian, tulis saja Java, dan klik di urutan nomor 3 ini, maka tampilannya akan seperti ini. Karena saya sudah mendownload, maka tampilan seperti ini. Tapi jika teman-teman belum mendownload, ada tulisan install di sini, maka teman-teman cukup klik install dan Java dan program Java akan terinstall di Visual Studio Code. Jika sudah tampilannya sama seperti saya, berarti sudah terinstall. Maka untuk kita mengetesnya yaitu dengan tulis ini, lalu create, lalu klik ini, lalu klik lagi no bullet full. Maka di sini teman-teman bisa, saya akan ke dokumen, lalu select ini, maka teman-teman tinggal menuliskan nama folder yang akan teman-teman share. Baik, karena saya sudah, lalu jika teman-teman sudah menuliskan foldernya seperti ini, maka pilih ini start, lalu klik aplikasi Java, maka tampilannya akan seperti ini. Jika tampilan sudah seperti ini, berarti penginstalan Java dalam Visual Studio Code sudah berhasil. Baik, untuk mempersingkat waktu, di sini saya sudah menulis jawaban saya di aplikasi Java. Jadi saya akan langsung menjelaskan saja tahapan-tahapannya, yaitu dimulai dari import Java, yaitu scan digunakan untuk mengambil inputan dari pengguna melalui keyboard. Lalu kita turun ke bawah, deklarasi variabel, yaitu chart golongan in jam lembur double gaji pokok sama dengan 0, gaji lembur sama dengan 0, total gaji. Nah, dalam pembahasan ini saya akan menjelaskan golongan. Terkait golongan menyimpan huruf A, B, atau C. Jam lembur menyimpan jumlah jam lembur. Gaji pokok, gaji lembur, total gaji, yaitu untuk perhitungan gaji. Ketiga, input data dari pengguna, yaitu di sebelah sini. Input golongan dan jam lembur. Sistem out print, masukkan golongan karyawan A, B, C. Golongan sama dengan input next, TOEFL case, chart 0 sama dengan 0. Jadi saya akan menjelaskan forecast ini adalah memastikan input huruf kecil menjadi huruf besar, dan chart itu adalah mengambil huruf pertama. Jadi saya tuliskan di sini
mengambil huruf pertama dan ubah ke huruf besar. Ya, lalu penjelasan terkait ini, if tentukan gaji pokok berdasarkan golongan. If golongan sama dengan A, gaji pokok 5 juta. Else if golongan sama dengan B, gaji pokok 6.500.000. Else if golongan C, gaji pokok 9.500.000. LC sistem out print dengan subjek golongan tidak valid sistem, lalu di bawahnya sistem X atau keluar. Penjelasan dari itu adalah di sini digunakan operator logika dan if statement untuk menentukan gaji sesuai golongan. Untuk menghitung gaji lembur, penjelasan tentang ini, hitung gaji lembur berdasarkan jam lembur. If jam lembur sama dengan 1, gaji lembur 0,30 kali gaji pokok. LC if gaji lembur sama dengan 2, gaji lembur sama dengan 0,32 kali gaji pokok. LC if gaji lembur sama dengan 3, gaji lembur sama dengan 0,34 kali gaji pokok. LC if jam lembur 4, gaji lembur sama dengan 0,36 kali gaji pokok. LC if jam lembur lebih besar dari 5, gaji lembur sama dengan 0,38 kali gaji pokok. Berakhir dengan LC gaji lembur sama dengan 0 jika tidak lembur. Jadi untuk penjelasan ini adalah pengguna operator aritmetika dan if menentukan presentasi gaji lembur. Penjelasan tentang ini, hitung total gaji. Total gaji sama dengan gaji pokok tambah gaji lembur menggunakan operator penjumlahan plus untuk menghitung total penghasilan. Lalu tampilan hasilnya seperti ini. Hasil akhir ditampilkan ke layar agar mudah dibaca pengguna. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Lalu langsung saja kita operasikan, yaitu klik run. Maka tampilannya akan seperti ini. Saya misal akan masukkan golongan A dengan jam lembur 1 jam, berarti totalnya 6.500.000. Maka kita hitung menggunakan kalkulator. Diketahui gaji pokok di golongan A yaitu 5 juta dikali jam lembur 1 jam yaitu 0,30 ditambah gaji pokoknya 5 juta, maka hasilnya 6.500.000. Sesuai ya teman-teman, hasil perhitungan kalkulator dengan hasil perhitungan aplikasi Japa atau program. Baik, itulah penjelasan dari saya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.